Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang ekonomi makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian makroekonomi. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Yang kedua, perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dilihat dari segi harga, ekonomi mikro ialah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Dilihat dari unit analisis, ekonomi mikro yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan. Dilihat dari segi tujuan analisis, ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Dilihat dari segi harga, ekonomi makro ialah nilai dari komoditas secara keseluruhan. Dilihat dari unit analisisnya, ekonomi makro yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Dilihat dari tujuan analisis, ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, masalah ekonomi makro. Petunjuk-petunjuk tentang kebijaksanaan yang dapat diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu. Permasalahan kebijakan ekonomi makro yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana investasi. Selanjutnya, analisis jangka pendek atau kebijakan stabilisasi. Faktor-faktor yang tidak berubah yang pertama, kapasitas total perekonomian. Yang kedua, jumlah penduduk dan angkatan kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi jangka pendek antara lain, yang pertama menambah jumlah uang beredar. Yang kedua, menurunkan bunga kredit bank. Yang ketiga, menetapkan pajak impor. Yang keempat, menurunkan pajak pendapatan. Yang kelima, menambah pengeluaran pemerintah. Dan yang keenam, mengeluarkan obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya, kerangka analisis ekonomi makro, yaitu ada dua aspek tentang kegiatan perekonomian. Yang pertama, objek perekonomian dan tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian. Yang kedua, pelaku ekonomi dalam perekonomian. 4 dasar pada ekonomi makro. Yang pertama, pasar barang. Yang kedua, pasar uang. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Yang keempat, pasar luar negeri. Pelaku ekonomi dalam perekonomian yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, negara-negara lain. Oke, kita masuk ke soal pertama. Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakatnya 90.000, pendapatan laba usaha 40.000, pengeluaran negara 300.000, pendapatan sewa 25.000, pengeluaran investasi 75.000, ekspor 50.000, dan impor 35.000. Dan kita akan mencari GDP-nya. Jadi GDP itu sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintahan ditambah buka kurung ekspor dikurang impor. Jadi tinggal dimasukin konsumsinya 90.000 ditambah 75.000 investasinya ditambah 300.000 pengeluaran negaranya ditambah ekspornya 50.000 dikurang impornya 35.000 dan dicari
dapat 465.000 ditambah 15.000 sama dengan 480.000. Itu adalah hasil GDP-nya atau PDB. Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Pada tahun 2005, diketahui produk domestik bruto Indonesia adalah sebesar 131.101,6. Sedangkan pendapatan atau produk neto terhadap luar negeri mencapai 4.955,7. Pajak tidak langsung sebesar 8.954,1. Penyusutan 6.984,1. Iuran asuransi sebesar 30 miliar. Laba ditahan 5,1 miliar. Transfer payment 6 miliar dan pajak tidak langsung sebesar 12 miliar. Hitunglah berapa besar GNP atau PNB negara Indonesia tersebut. Dan rumus GNP itu sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Jadi GNP-nya ini kita cari dulu GDP-nya ini berapa. GDP-nya sudah diketahui bahwa 131 miliar 101,6 ditambah produk neto terhadap luar negeri. Produk netonya di sini sudah diketahui 4 miliar 955,7. Jadi tinggal ditambahin dan hasilnya 136 miliar 0557,3. Soal kelima tentang pendapatan nasional seimbang atau equilibrium. Diketahui data hipotesis perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 120 ditambah 0,75Y dan investasinya diketahui sama dengan 40. Hitunglah A. Pendapatan nasional keseimbangan, B. Konsumsi dan tabungan keseimbangan, C. Impas pendapatan, D. Angka pengganda atau multiplier untuk pengeluaran investasi, E. Investasi yang diperlukan bila diharapkan pendapatan nasional baru sama dengan 680. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang A itu ditanya pendapatan nasional keseimbangan. Maka rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan C ditambah I. C sudah diketahui bahwa 120 ditambah 0,75Y dan investasinya 40. Maka kita tinggal masukin aja yang sudah diketahui. Jadi Y sama dengan 120 ditambah 0,75Y ditambah 40. Nah, itu dapatnya 0,25Y sama dengan 160. Itu didapat dari Y dikurang 0,75Y sama dengan 120 ditambah 40. 1 dikurang 0,75Y itu adalah 0,25Y. Dan 120 ditambah 40, 160. Maka Y sama dengan 640. Yang B itu ditanya adalah konsumsi dan tabungan keseimbangan. Maka yang ditanya itu adalah CE dan SE. Masukkan Y ke dalam fungsi konsumsi. Fungsi C itu udah diketahui bahwa 120 ditambah 0,75Y. Kita tinggal masukkan nilai Y-nya aja. Jadi 120 ditambah 0,75 dikali 640. Maka didapat 120 ditambah 480 sama dengan 600. Nah, untuk mencari SE itu rumusnya adalah min A ditambah MPS dikali Y. Min A 120 itu adalah A-nya. Maka mengikuti rumus itu adalah tanda negatif. Jadinya min 120 ditambah MPS Y. MPS itu didapat dari delta Y, yaitu Y dikurang 0,75 yaitu 0,25. Nah, baru masukkan nilai Y-nya itu yang didapat dari A 640. Jadi min 120 ditambah 0,25 kali 640 sama dengan 40. Nah, CE 600, SE 40.
Nah, untuk yang C, itu yang ditanya adalah impas pendapatan. Impas pendapatan terjadi pada saat pendapatan sama dengan konsumsi. Maka caranya itu adalah Y sama dengan C. Y sama dengan 120 ditambah 0,75Y. Maka Y adalah 480. Oke. Yang D, angka pengganda atau multiplier untuk pengeluaran investasi. Rumusnya itu adalah KI. Ya. Angka pengganda itu adalah KI sama dengan 1/MPS. Tadi sudah diketahui bahwa MPS itu delta Y ya. Y1 dikurang Y2. Y1-nya itu adalah 1, Y2-nya itu adalah 0,75. Maka MPS-nya itu dapat 0,25. Jadi rumusnya gampang aja, 1/MPS. Jadi 1/0,25 sama dengan 4. Nah, yang terakhir itu E itu yang ditanya investasi diperlukan bila diharapkan pendapatan nasional baru sama dengan 680. Nah, pendapatan nasional barunya itu diketahui 680. Maka Y1-nya itu menjadi 680. Kita tinggal mengikuti rumusnya aja. Rumus yang dasarnya itu adalah Y1 sama dengan Y tambah K1 dikali delta I. Maka Y K1 ditambah A tambah I. K1 sama dengan 1/MPS. Nah, kita masukin nih nilai K1-nya itu kan menjadi 1/MPS. Maka Y sama dengan 1/MPS dikali A ditambah I tambah delta I. Y1-nya udah diketahui, pendapatan barunya itu 680. 1/MPS, MPS-nya 0,25. Dalam kurung A-nya itu kita dapat dari persamaan yang tadi ya. Persamaan C itu 120 adalah A ditambah 40 itu ada investasi, dan delta I-nya itu yang ditanyakan. Nah, delta I-nya itu yang ditanyakan. Jadinya sama dengan 680 sama dengan 4 dikali 160 ditambah delta I. 1 bagi 0,25 itu 4 ya. Jadi 4 dikali 160 ditambah delta I. 680 sama dengan 640. Ini dikali ke dalam. Jadi 4 kali 160 640. 4 kali delta I 4 delta I. Jadi 680 ditambah 640 ditambah 4 delta I. Maka 4 delta I-nya didapat adalah 40 karena 680 dikurang 640 ya. Dan kemudian maka delta I-nya 4 delta I sama dengan 40. Maka delta I 40 dibagi 4 yaitu sama dengan 10.